Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liatania. Dan aku Filipus Adimas. Philip, Yes. aku yakin kamu itu punya segudang informasi ya untuk aku sama viewers di rumah. Nah sekarang tolong di-spill informasinya. Yes, kali ini ada informasi yang kita akan bergeser ke isu lingkungan, yaitu pemanfaatan sampah plastik yang didaur ulang yang dilakukan oleh pecinta lingkungan yang tergabung dalam komunitas cinta lingkungan Pondok Pekayon Indah, Bekasi. Ini dibuat menjadi tas cantik yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Wah, kalau nggak salah ini namanya upcycle ya. Jadi program daur ulang sampah untuk meningkatkan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Aku tuh sangat mengapresiasi untuk kegiatan-kegiatan lingkungan yang positif kayak gini nih, Phil. Betul banget, tentunya harus kita dukung ya. Nah, tapi nggak cuma itu aja Caca. Karena mereka memanfaatkan kain perca, yaitu kain batik lurik dari sisa fashion sehingga tidak ada yang terbuang. Nah kira-kira seperti apa karya mereka? Kita simak informasi yang berikut ini. Berbagai upaya terus dilakukan untuk melestarikan lingkungan, ya salah satunya dengan memanfaatkan sampah atau limbah plastik untuk didaur ulang. Sampah plastik masih menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan tanah, laut hingga polutan udara. Hal inilah yang dilakukan sekumpulan ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas cinta lingkungan Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, di mana mereka mengumpulkan plastik-plastik kemasan melalui bank sampah, lalu mengolahnya menjadi hasil karya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ya, spesial di Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni kemarin, sekumpulan ibu-ibu ini membuat tas dari sampah plastik yang dikumpulkannya. Kegiatan hari ini adalah salah satu program kita memanfaatkan limbah plastik yang tidak laku terjual, seperti kresek itu ya, itu yang sering kita bawa dari pasar, itu kan hanya Rp500. Tapi kalau kita sudah buat seperti ini, udah ada nilai ekonominya yang lumayan lah ya, untuk tambahan biaya dapur kita ya. Itu yang selalu dikerjakan sama ibu-ibu dari 4 RW ini. Tujuan awalnya kan kita melihat di mana-mana limbah plastik itu paling di atas ya. Di kali juga paling atas plastik, di got paling atas plastik gitu. Jadi kita mulai berpikiran menyelamatkan gitu loh. Karena kalau udah ada plastik, air yang masuk ke tanah kan terhalang ya. Jadi kita mulai berpikir ke arah untuk persediaan anak cucu kita nanti kan airnya akan menjadi air yang kurang sehat. Dari situ mulai berpikir, kita mulai mengurangi plastik, kita mulai memakai tas dari kain. Mungkin tadi Mbak udah lihat ya, produksi tas dari kain udah banyak sekali. Nah, itu sih awalnya seperti itu Mbak, hanya sedih melihat lingkungan gitu loh, itu aja. Proses pembuatan tas-tas cantik ini memang tidaklah mudah, di mana konsistensi dan ketelatenan atau kesabaran menjadi hal utama. Pemilihan sampah plastik kemasan menjadi poin penting karena sampah ini akan menjadi bahan utama pembuatannya. Dan tidak hanya itu saja, uniknya pemanfaatan perca kain wastra seperti lurik dan batik menjadi satu kesatuan yang semakin menambah nilai dari tas-tas limbah ini. Kita mulai bikin tas ini mulai proses ya. Prosesnya itu kita pilah sampah dulu, kita pilihin yang ini yang yang bagus-bagusnya, yang rapi. Nanti kita cuci, kita setrika, kita rapihkan, kita setrika, terus kita modifikasi gimana caranya supaya kita jadi cantik hasilnya gitu kan. Lanjut yang sampah yang tidak laku, sampah yang tidak bisa diolah lagi, kita dikiloin ke lapak. Jadi tidak ada yang dibuang sama sekali ke TPA. Jadi kita manfaatkan kembali gitu. Yang semuanya lainnya seperti itu. Jadi kan kita apa yang kita olah dulu. Kita dengan telaten kita rapihkan, kita bersihkan, langsung kita setrika, baru kita bikin pola-pola yang bisa dibikin tas HP atau tas untuk ngaji, pokoknya semua apa yang nggak bisa
kita harus bisa sebisa mungkin kita manfaatkan gitu. Ya viewers, kegiatan positif seperti ini tentunya bisa menjadi salah satu kegiatan yang harus banyak dilakukan oleh masyarakat lainnya. Pemanfaatan limbah sampah tentunya bisa menambah nilai ekonomi suatu daerah tertentu, bahkan juga menjadi stress release. Kita berkumpul di sini, manfaat bagi saya yaitu pertama saya senang bertemu teman. Jadi tidak gabut, jadi tidak jamuran kalau di rumah sendiri gitu ya. Terus kalau bersama teman-teman di sini dapat membuat sampah ini menjadi bermanfaat. Karena kan sampah itu kan sesuatu yang sangat menakutkan gitu. Tidak menyenangkan lah. Tetapi ketika kita memilih sampah dan bisa memanfaatkan, itu memiliki nilai ekonomi. Yang tadi yang biasa-biasa aja, yang nilainya misalnya sekilo 500 sebenarnya atau berapa, sekarang ketika dibuat tas menjadi nilainya lebih, dan lebih dari itu kita kumpul bersama-sama teman ini kan menambah wawasan. Yang lebih penting itu pertama banyak teman, kehilangan musuh, dan ada nilai tambah dari ketika kita bersama-sama menikmati kebersamaan itu. Masing-masing kita bisa mengerti, oh ini memiliki kepandaian ini dan ini yang lain, dan saya bisa belajar di situ. Tadinya saya nggak ngerti bagaimana memilah sampah, saya menjadi ngerti. Tadi nggak bisa memanfaatkan sampah menjadi lebih berdaya, memiliki nilai ekonomis, sekarang saya mengerti dan saya sangat senang begitu. Nilai positifnya daripada di rumah nganggur tidur siang. Jadi ini tambah ilmu. Ditambah ilmu, kita juga tambah pemasukan kalau dijualkan ekonomi gitu. Jadi banyaklah pertemuan dengan teman-teman seminggu sekali, atau ada pameran, ada apa, kita rame-rame seneng lah gitu.